Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Special Talk Show Oktoberfest 2023. Kita ingatkan ya gelaran kita 26, 27, 28 ya, Kak Firza ya. Besok nanti juga akan ada pentas peguron, meet up content creator bersama dengan penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Kemudian juga nanti di hari Sabtunya akan ada konferensi meja makan membahas soal apakah Banten memiliki kuliner khas. Kurang lebih nanti dipandu oleh Kak Firza juga. Oke, silakan Kak Firza, kita lanjutkan menggali dua sosok ini ya. Iya, wah luar biasa nih, inspirasi banget nih buat teman-teman yang mau menjadi seorang pengusaha. Ini juga udah banyak nih pertanyaan dari live streaming di YouTube ya, ini di YouTube Sultan TV. Nah, mau dibacakan atau bagaimana? Boleh. Boleh. Nah, untuk ya dari Jaludin Udin. Nah, ini nanya ke Mas Danu sama Teh Depi ya. Gimana kisah inspirasi usaha di bidang kuliner? Gitu, inspirasinya seperti apa? Dan juga ada dari X Campot. Tips Jitu untuk menjadi pengusaha sukses itu seperti apa katanya. Nah, mungkin ada tips atau trik untuk mengawali ataupun berusaha menjadi seorang bisnis sukses gini. Dari Teh Depi dulu. Kalau untuk tips itu kita harus ikhtiar, berusaha dan jangan pernah putus asa dan harus terus mempunyai ide untuk berinovasi, itu aja. Iya. Wah, kalau Mas Danu gimana? Oke, kalau kita bicara masuk ke ranah tips, gimana sih caranya supaya bisa sukses di bidang usaha? Jadi sebetulnya usaha itu nggak mesti orang yang pinter-pinter amat untuk ngejalaninya. Usaha itu sebenarnya kuncinya itu hanya satu, konsisten dan persisten. Artinya kalau misalnya kita sebagai pedagang nih, kita nggak laku jualan di hari ini, ya kan? Tapi kita harus tetap jualan di hari berikutnya. Mau kita pincang, berdarah-berdarah, yang penting kita tetap jalan sampai garis finish. Nah, itu yang semestinya harus dimiliki oleh orang-orang yang punya sifat entrepreneurship. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya dia terus konsisten dengan produk yang dia miliki. Jangan sampai begitu misalnya dia mau jualan sesuatu, kemudian ada hambatan, nggak laku, udah. Nah itu yang bikin dia nantinya nggak berkembang. Nah yang kedua tadi, untuk menjadi seorang pengusaha tadi dia betul-betul harus memiliki karakter yang punya mental block. Artinya apa? Kalau saya dulu berawal dari 2016, kita jualan di tenda, selalu pasti menjadi cibiran orang-orang. Dicibir dari mulai teman-teman, kemudian guru-guru SMP, SMA. Kok Danu jualannya kerang, kok Danu ini gitu. Di pihak keluarga pun juga banyak yang mencibir sebelah mata. Oh kalau ngerebus kerang anak SD juga bisa, seperti itu. Jadi mental-mental seperti itu kan kadang bisa melemahkan kemampuan kita. Tapi saya pada saat itu berkeyakinan bahwasanya ini punya potensi yang cukup besar di kemudian hari, dan alhamdulillah dengan tadi kita punya mental yang kuat, apapun yang menjadi cibiran orang selama kita berproses itu tidak kita hiraukan. Sampai kemudian pada titik keberhasilan baru orang biasanya mengakui apa yang sudah kita kerjakan selama ini, ya, seperti benar. Itu. Jadi itu sebenarnya kunci suksesnya, konsisten dan persisten. Ada lagi Teh Depi? Ya untuk saya juga tidak yang dilihat sekarang ya. Saya juga ada proses dari nol juga, dari awal mula ke pasar sendiri, bikin sendiri, melayani sendiri, semua saya sendiri gitu. Jadi untuk saat ini saya bisa mengajarkan ke karyawan saya ya karena dari pembelajaran saya yang dari awal tadi tuh. Jadi bukan dari ada teorinya lah gitu, ada prakteknya dari diri kita. Wah luar biasa nih dari Mas Danu sama Teh Depi. Kita lanjut lagi ke nggak mudah ya. Yang orang bayangin. Nah ini juga nih hampir sama pertanyaannya dari Laskar Cisadane ini ya. Katanya faktor apa saja sih yang mendukung keberhasilan sebuah usaha? Ini yang pertama nih, mungkin tahan dulu. Sama yang kedua dari Aing nih. Dari namanya Aing. Bagaimana cara mencari peluang usaha bagi pemula?
Nah, mungkin ya memulai usaha itu seperti apa gitu kan. Dan yang terakhir dari catatan Sky nih, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan usaha pengolahan makanan? Itu faktor pendukungnya apa saja, dan tadi peluang usaha bagi pemula itu seperti apa? TDP bisa? Peluang apa? Peluang usaha bagi pemula. Bagi pemula. Bagaimana untuk memulainya? Terus faktor yang menjadi keberhasilan bagi seorang pengusaha seperti apa? Peluangnya itu kita yang saya udah bilang tadi, cari yang unik, nggak mesti yang mahal sih gitu. Jadi kita lihat keinginan konsumen dulu seperti apa nih, prospeknya di Serang nih, keinginannya seperti apa. Oh yang ini itu harus kita keluarin ide itu, ya kembangkan itu. Gimana kalau Mas Danu, apa saja faktor? Kalau ide ya, ide apa sih yang kemudian bisa menjadi sebuah usaha yang baik gitu. Selalu saya menekankan kalau ada pertanyaan itu, saya selalu sampaikan, coba lihat dari apa yang kamu hobi. Nah, kadang sesuatu yang hobi itu kalau kita bisa merancang atau meraciknya, pasti itu bisa menjadi sebuah peluang usaha. Nah, semisalnya tadi yang saya sampaikan, saya pada saat itu senang hobi di bidang kelautan, kemudian ketemu dengan beberapa supplier dan kemudian ketemu dengan beberapa nelayan. Nah, dan saya melihat sebuah potensi hasil laut yang besar. Nah, kadang orang kalau tidak bisa menangkap peluang itu tidak bisa menjadi sebuah keberuntungan gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang bagaimana cara supaya kita mencari bisnis yang baik, yaitu dimulai dari hobi yang kita suka. Misalnya ada orang yang hobi bola, boleh dong bisa juga jadi usaha jersey misalnya. Atau ada orang yang hobi untuk misalnya naik gunung atau apa, bisa bisnis peralatan gunung. Jadi sebenarnya apapun yang kita rancang sebisa mungkin yang tidak berjauhan dengan hobi kita. Karena biasanya kalau bisnis itu harus dimulai dengan passion. Nah, jadi kalau kita hobi di bidang kuliner kayak saya, karena saya passionnya di bidang kuliner, kalau ada hambatan tentang kuliner saya nggak bosenan, karena saya bakal terus ngulik. Dan ngulik itu yang nantinya akan menjadi titik keberhasilan karena terus mencoba seperti itu. Lebih dari kegemaran sendiri itu aja. Ya, seperti tadi yang sudah diceritakan di segmen sebelumnya, Teh Devi hobi bakso, Mas Danu juga senang sama seafood dan berjalan-jalan juga ya. Laut ya, anak laut kayaknya ya Mas Danu ya. Anak pantai. Oke, kita ke pertanyaan terakhir deh ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih untuk Teh Devi dan juga Mas Danu. Konsisten berbisnis ini biasanya para pemula nih ada fase di mana dia loyo dan ya udahlah nggak usah dilanjutin. Nah, mungkin kalau Teh Devi sama Mas Danu pernah di fase itu nggak sih, Teh Devi? Sering banget ya. Mudi gitu ya Teh ya, biasa apalagi kalau perempuan mungkin mudian. Iya, mudian. Gimana tuh Teh menanganinya? Yaitu dengan cari ide lagi, inovasi lagi, varian lagi gitu. Kalau kita mungkin kalau sekarang di tahap jenuh itu atau kemudian nggak semangat itu kayaknya udah enggak. Tapi biasanya hal itu dialami untuk orang-orang yang biasanya pemula dalam berbisnis, biasanya dia suka mudi atau kemudian patah semangat. Kalau saya biasanya dulu ketika saya mulai merintis itu saya selalu tidak jauh dari circle pertemanan yang memang bergerak di bidang bisnis. Jadi ketika kita punya circle pertemanan, misalnya lingkungan para pengusaha, artinya ketika kita lagi down dengan bisnis kita dan kita sedang kumpul dan bergaul dengan mereka, biasanya ada energi positif yang mereka beri. Loh, kok dia aja bisa loh berhasil di bidang bisnisnya, masa saya enggak sih? Nah, biasanya ketika kita lagi semangat atau mental drop dan ketika kita bergaul dengan mereka, kemudian kita kayak di recharge gitu. Jadi nanti setelah bergaul tadi kita jadi punya semangat lagi. Jadi memang untuk awal-awal dalam berbisnis tadi perbanyaklah circle dalam bidang pertemanan yang bergerak di bidang bisnis. Itu penting banget. Seperti itu. Teh Devi ada tambahan? Untuk tadi mood ya. Mood itu memang kadang suka ada juga tuh
Tapi kita mengatasinya dengan, aduh gimana nih caranya ya biar mood ya kita sendiri yang menyemangati. Gimana nih caranya nih gitu kan? Kembali ke diri kita sih. Kembali ke diri kita lagi. Menyemangati diri gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Devi dan Mas Danu sudah mau bersama kita ya di Talk Show Kreatif Oktoberfest 2023. Wah, kalau kita gali kisahnya bisa berjilid-jilid ya, Afirza ya. Karena memang terbatas waktu, semoga nanti kita bisa sambung lagi ke sesi selanjutnya atau mungkin nanti kita yang bertandang ke sana biar kelihatan seperti apa sih kerangkilon dan baksonya ya. Boleh nanti teman-teman Sultan TV ke sana ya supaya pemirsa juga lihat. Afirza mungkin ada tambahan dulu sebelum kita closing statement. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ini banyak nih dari pemirsa yang bertanya-tanya gitu ya. Mengenai omset mungkin kali ya. Ya kan kita lihat pasti kan, wah melihat seorang pebisnis, wah ini mempunyai karyawan 25, 40 karyawan, omsetnya pasti kan wah luar biasa, fantastis. Mungkin Mas Danu bisa cerita nggak awal mula jualan itu bisa menjual berapa porsi sejak awal buka sampai sekarang nih bisa menjual berapa porsi gitu. Oke, jadi untuk produk yang dijual ya. Jadi untuk awal-awal dulu di 2016 yang tadi yang saya katakan karena kita susah mengedukasi pasar. Jadi awal-awal kita hanya jual di 20 kiloan. 20 kilo kerang. Itu pun juga sangat sulit, kadang sisa, kadang nggak bagus akhirnya kita buang. Dan alhamdulillah setelah proses panjang marketing dan segala macam, sekarang itu bisa menghabiskan sekitar 150 sampai 200 kilo per hari. Kerang kiloan. Kerang, aneka jenis kerang di semua outlet seperti itu. Kalau bicara omset ya lumayan lah. Bisa beli cash mobil ya. Insya Allah. Amin. Amin. Teh Devi boleh. Kalau kedai DP itu berawal itu dari 3 kilo daging. 3 kilo daging. Itu pun 3 hari. 3 hari. Iya. Dan untuk saat ini alhamdulillah sih bisa mencapai sekitar 50 sampai 60 kilo daging per hari. Iya, per hari. Luar biasa, Pak. Dan terakhir mungkin nih diberitahu buat pemirsa range harga dari bakso yang dijual sama Teh Devi itu berapa dan kerang yang dijual sama Mas Dan itu berapa sih harganya biar teman-teman mungkin yang mau datang ke kedainya atau ke store-nya tuh bisa mempersiapkan. Nggak takut duluan ya, gitu. Firza ya. Karena kan selama ini mungkin orang-orang ngira kayak kerang atau seafood itu kan mahal gitu kan. Ya, image-nya mahal, ya seafood itu. Seafood mahal. Itu berapa untuk range harga? Kalau seafood, jadi sebenarnya memang banyak konsumen yang memberikan testimoni kenapa kok kerang kiloan seafoodnya murah. Karena memang saya sampaikan yang membuat seafood itu mahal biasanya dari rantai distribusi. Kalau kita kenapa kerang kiloan bisa murah? Karena dari nelayan itu langsung ke resto tanpa melalui pengepul, tanpa melalui supplier. Jadi dari nelayan langsung ke resto sehingga harganya bisa sangat terjangkau. Nah untuk harga itu mulai dari 20.000 aja. 20.000 rupiah itu bisa menikmati kerang. Dan kita ada beberapa porsi seafood tempah itu juga ada yang harga 75.000 tapi itu bisa untuk 4 orang. Jadi tetap aja setiap orang ngeluarinya ya di kisaran 20 ribuan seperti itu. Jadi sangat-sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Oke, Teh Devi start from sampai yang paling mahal berapa, paling murah berapa? Untuk kedai Depoy itu harga paling murah itu di sekitar kisaran 12.000 sampai 65.000 untuk bakso lava. Dan itu pun yang bakso lava harga 65 itu untuk bisa buat 4 porsi. 4 porsi. Makan bareng-bareng ya. Makan bareng-bareng. Lumayan kan, jadi satu orang tuh kena berapa tuh 65 itu 12 ribuan. Berapa tuh Mas? 15.000 ya. Sangat terjangkau ya. Tambah minum paling 20 ribuan juga ya Teh Devi. Intinya kita itu ikuti pasaran konsumen warga Serang aja.
Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Danu Trisatrio, owner Bundaran Kerang Kiloan, dan juga Teh Devi Hari, owner Kedai Depoy. Sebagai closing statement, kalimat motivasi mungkin untuk pemirsa dan juga mungkin teman-teman yang ingin buka usaha juga ya agar tidak patah semangat. Dari Mas Danu dulu, silakan. Oke, kata-kata hari ini kalau kata orang Quote kalau of the kata day. orang milenial ya. Kata-kata hari ini Coba dong adalah untuk kata-katanya hari ini ya. kata-kata hari ini adalah hidup adalah untuk mereka yang terus berpikir dan berkarya. Mantap. Teh Devi. Kalau untuk saya, bagi jiwa pemuda yang ingin berbisnis di bidang kuliner, kita harus diawali dengan kata bismillah. Gitu, bismillah, dan jangan patah semangat. Intinya jangan aduh ini gimana ya, nanti laku nggak ya, jangan gitu. Lakukan aja dulu. Soal hasil kita serahkan aja dengan yang di atas. Itu aja sih. Untuk tips sih kalau Devi sendiri ya, jadikan hobi itu gimana caranya menghasilkan uang. Gitu. Hobi bisa menghasilkan uang gitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Teh Devi dan Mas Danu. Sukses selalu, sehat-sehat, ditunggu amin, ya Allah. inovasi Terima kasih. bisnis barunya. Semoga semakin menggurita dan pecinta kuliner juga semakin banyak ya, sehingga pecinta kuliner juga ini bisa banyak varian dan pilihan lagi. Afirza, besok akan ada apa? Dan hari Sabtu akan ada apa? Akan ada besok insya Allah akan ada talk show kreatif dan juga ada pentas Puguron dan hari Sabtu akan ada konferensi meja makan. Wah, mantap Gitu. ya. Jadi stay tune terus di Stay Sultan tune TV terus di dalam Sultan. Oktofest 2023. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok dan hari Sabtu kita akan kembali lagi. Dan sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.